Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan trader Indonesia dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Moritz. Permulaan bulan yang sangat luar biasa. Hari ini tanggal 1 Agustus tahun 2023. Kita memulai bulan yang penuh luar biasa. Bulan penuh perjuangan. Bulan kemerdekaan, bulan Agustus. Semoga kita merdeka dari finance. Itu yang paling utama dan yang paling terutama yang ingin saya bilang buat rekan trader ya, supaya kemerdekaan kita bisa bebas dari masalah-masalah keuangan. Oke rekan trader semuanya, kita mulai. Rekan trader, seperti biasa di permulaan minggu ya, permulaan bulan saya mengawali dengan memberikan sedikit analisa harian buat rekan trader semuanya. Kami dari Amarket selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk rekan trader semuanya. Memberikan analisa, akan tetapi kewajiban rekan trader adalah menganalisa lagi, ya, mengolah lagi apa yang telah kami berikan untuk menjadi sebuah masukan dalam trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Karena itu rekan trader, jangan menelan mentah-mentah apa yang kami lakukan, apa yang kami analisakan, tapi kalau bisa analisakan lagi apa yang telah kami buat supaya bisa menghasilkan hasil yang sangat luar biasa. Oke rekan trader, sebelum kita masuk ke tema kita pada hari ini dan analisa teknikal, mari kita melihat apa saja yang terjadi pada kemarin. Kalau kita lihat di sini rekan trader, seperti yang telah saya bilang sebelumnya dan hasil analisa kita pada hari kemarin, kita mulai dari Uncle Sam dolar. Kita lihat di sini apa yang telah saya analisakan bahwa Uncle Sam dolar ini indeks dolar Amerika, Uncle Sam dolar. Dia akan turun sampai di level 101.368 dan itu memang terjadi ya. Setelah itu saya memprediksikan dia akan naik sampai ke 101.767. Benar, dia tidak sampai, tapi hari ini dia telah menyentuh level tersebut ya. Dan kemungkinan dia akan lebih naik lagi untuk kedepannya nanti setelah ini ya. Nah, untuk Euro USD, kalau kita lihat Euro USD, saya menganalisa bahwa dia akan turun ya. Kemarin memang saya bilang hati-hati, dia udah sampai di level tertinggi, tapi kemungkinan besar dia akan turun sampai di level 1.09779 dan itu terjadi rekan trader ya. Terjadi walaupun dia sempat menyentuh 1.09979 di sini ya sebelumnya ya. Nah, ini yang ingin saya bilang buat rekan trader. Jadi analisa kita kemarin oke. Pound sterling pun juga seperti kayak gitu. Saya bilang hati-hati, dia akan turun sampai level terendah. Makanya dia bisa turun sampai di level 1.28403 walaupun dia lewat sedikit. Tapi intinya saya bilang bahwa pelemahan masih sangat kuat. Untuk gold. Nah, gold ini di luar perkiraan. Saya memang bilang dia akan melewati 1959. Tidak tertutup kemungkinan juga sampai 1965. Itu saya bilang ya kemarin ya. Tapi rupanya data berbicara lain. Hasil berbicara lain, dia naik sampai di level 1970 sama seperti apa yang saya analisakan pada hari apa nih? Ya, tanggal 27 bulan kemarin. Jadi hari Kamis. Seperti hari Kamis kemarin dia bisa turun sampai level terendah ya. Nah, ini dia. Oleh karena itu setelah dia sampai di posisi 1972 dia mengalami pelemahan dan hari ini dia kembali lagi ke level paling terendah. Apakah dia bisa turun lagi sampai di level 1953? Nah, ini nanti kita akan bahas berikutnya. Sedangkan untuk USD Yen Jepang, seperti yang telah saya bilang bahwa dia ini akan mencoba naik sampai level tertingginya itu di seputaran 1942. Dan apa yang terjadi setelah menuju 1942? Dia stagnan. Ya, dia sideways, stagnan, dan dia menunggu apa yang akan terjadi kemudian. Ya, oke. Oke rekan trader, itu adalah hasil kemarin. Sekarang kita coba masuk di tema kita hari ini. Nah, untuk tema hari ini saya mengangkat sebuah tema yang luar biasa. Emas tergantung data fundamental minggu ini. Nah, ini dia. Ini yang harus kita lihat benar-benar ya. Karena kalau kita lihat rekan trader apa yang terjadi pada emas ya, kita bisa lihat di sini bahwa emas ya, permulaan emas minggu ini dia sempat naik sampai di posisi 1972 ya. Dan kalau kita lihat emas ini juga dia punya sesuatu yang sangat luar biasa ya. Kemarin walaupun dolar naik, tapi emas pun juga sempat merangkak naik
sampai ke 1972, walaupun setelah itu dia turun kembali lagi dan sekarang dia telah mencapai 1955. Nah, bagaimanakah kekuatan emas ini ke depan? Kalau saya lihat rekan trader, kekuatan emas ini ke depan dia memang akan benar-benar menunggu data informasi dari data pembukaan lapangan kerja JOLTS dan data manufaktur ISM yang akan dikeluarkan pada minggu ini ya rekan trader ya. Nah, coba kita lihat dulu. Nah, datanya ini. Nah, di kalender ekonomi, sabar rekan trader. Nah, ini dia. Oke. Rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa nanti di kalender ekonomi ini akan terjadi data PMI untuk hari ini ya, JOLTS hari ini harap diperhatikan, dan ISM, indeks manajer pembelian hari ini. Setelah itu pun juga kita akan melihat juga di data perubahan tenaga kerja besok. Hari Kamis klaim pengangguran, dan terakhir data tenaga kerja non pertanian atau FOMC. Ini data-data ini yang akan benar-benar ya memberikan pergerakan yang signifikan terhadap gold. Kalau kita lihat rekan trader di teknikal, kita lihat di teknikal bahwa gold ini sudah turun, kembali lagi dia turun sampai ke 1955 saat ini ya. Rentang harian yang saya bilang 1956, rupanya ini udah turun sampai 1955, dan saya bisa bilang bahwa hari ini pun juga tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun lebih rendah lagi ya. Mungkin 1951 atau bisa sampai ke 1949. Akan tetapi rekan trader, minggu ini masih panjang. Minggu ini bisa panjang. Tidak tertutup kemungkinan pun juga dia akan kembali naik lagi, karena ini kan baru permulaan pasar Eropa ya. Dia bisa bergerak kembali lagi, dia naik, dia bisa bergerak lagi, mungkin dia bisa kembali lagi ke 1965 dan dia akan bermain di sekitaran situ. Karena kalau kita lihat pun juga secara tendensi pun juga, kita lihat pergerakan dari gold ini dia masih benar wait and see rekan trader, lihat ya. Belum bisa memberikan suatu tanda yang luar biasa bahwa gold ini dia akan turun. Ya, dia masih bergerak sideways sebenarnya ya, antara dia naik, dia turun, dia naik lagi, dia turun lagi. Apakah dia bisa turun sampai level yang paling terendah di seputaran misalnya 1913 atau minimal di 1926? Nah, ini yang benar-benar ya harus kita lihat. Karena kalau kita lihat peluang pelemahan yang terjadi pada gold ini paling terendah itu dia bisa turun sampai di 1940. Apakah data-data keuangan, data-data fundamental yang terjadi pada minggu ini bisa membuat gold ini dia bisa turun? Nah, ini harap diperhatikan. Atau karena ini data keuangan ini akan keluar banyak minggu ini. Atau data keuangan fundamental yang dikeluarkan oleh Amerika, dia memberikan kekuatan yang lain terhadap gold sehingga gold ini bisa balik lagi naik ke 1994 atau 1982 lah. Walaupun ada yang bilang di sekitar 1991 ya. Ya, tapi kalau saya bilang di sekitaran 1982 lah ya. Nah, ini oleh karena itu kita akan melihat bahwa pergerakan yang terjadi ini harap diperhatikan dari sisi fundamentalnya. Sisi fundamentalnya di sini sangat mempengaruhi pergerakan gold pada minggu ini. Pada prinsipnya dia masih wait and see sampai menunggu arah pergerakan yang pasti setelah data itu keluar. Akan tetapi sekali lagi saya bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan gold ini dia bisa turun sampai 1941 atau dia bisa kembali naik lagi ke 1982 dalam minggu ini. Oke rekan trader semuanya, demikianlah tema kita pada hari ini rekan trader. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bisa memberikan sedikit masukan terhadap ini yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Sekarang kita coba masuk di analisa teknikal ya. Kita coba masuk di analisa teknikal, dan seperti biasa analisa teknikal ini kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan indeks dolar Amerika saat ini rekan trader semuanya? Kita lihat bersama. Oke, pergerakan dari indeks dolar Amerika saat ini rekan trader, kita bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika hari ini memiliki tendensi yang sangat kuat mengalami penguatan. Kalau kita lihat di sini rekan trader, penguatan ini bisa saja terjadi dan kelihatannya akan terjadi sampai masuk di pasar Eropa ya. Saya bisa bilang bahwa indeks dolar Amerika ini
masih bisa naik minimal sampai di 101,934 ya. Saya tidak mau bilang dia akan naik sampai daerah sini, menurut saya terlalu tinggi ya. Tapi 101,934 bisa dicapai. Setelah itu ya dia akan mencoba mengalami pelemahan dengan pelemahan yang paling maksimal itu di seputaran 101,644 ya. Walaupun hari ini akan ada data informasi yang sangat luar biasa, tapi saya pikir pergerakan dia itu sangat simpel di antara 101,644 sampai 101,934, walaupun tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik juga sampai di 101,978. Selanjutnya untuk Euro USD. Bagaimanakah pergerakan untuk Euro USD rekan trader? Untuk Euro USD rekan trader, kita bisa lihat di sini dengan jelas bahwa Euro USD mengalami tendensi pelemahan yang sangat signifikan. Kita bisa lihat bahwa pelemahan yang terjadi pada Euro USD saat ini, menurut saya dia akan mencoba bergerak sampai di level paling terendah itu di seputaran 1,09615. Walaupun dia akan coba turun di 1,09660, tapi 09615 menurut saya itu nilai yang paling maksimal. Bagaimanakah kalau terjadi penguatan? Kalau terjadi penguatan, saya pikir dia akan mencoba naik sampai level yang paling tertinggi di seputaran 1,0997 ya. Tapi kita juga harus antisipasi juga berita ekonomi yang terjadi. Tidak tertutup kemungkinan berita ekonomi yang terjadi membuat dia keluar dari jalur dan dia bisa naik sampai di 1,10097. Oleh karena itu, prediksi saya pada hari ini ya saya berpikir dia akan mencoba naik sampai di level sini antara 1,09608 sampai 1,10097. Bagaimanakah untuk pound sterling rekan trader? Untuk pound sterling kita lihat pergerakan pound sterling pada saat ini, pada prinsipnya rekan trader, pound sterling ini memiliki tendensi yang wait and see. Walaupun tendensi hari ini dia agak sedikit mengalami pelemahan menjelang pasar Eropa nanti ya, masuk di pasar Eropa, tapi kita akan lihat. Menurut saya ya, dia peluang kenaikan masih bisa saja terjadi rekan trader. Ini saya hapus dulu. Oke, nah menurut saya peluang kenaikan untuk berapa saat ini bisa saja terjadi ya. Bisa saja terjadi rekan. Ini sorry rekan trader. Peluang kenaikan bisa saja terjadi dan saya bisa bilang bahwa dia ini bisa naik sampai di level tertingginya itu seputaran 1,28567. Tapi sekali lagi saya bilang hati-hati terhadap berita ekonomi rekan trader. Berita ekonomi ini bisa membuat dia itu bisa turun minimal sampai di seputaran 1,28000. Oleh karena itu, untuk pound sterling saya agak sedikit main panjang, berantisipasi di antara 1,28000 sampai 1,28567. Bagaimana untuk gold rekan trader? Kita akan lihat. Untuk gold, rekan trader sudah sangat jelas dan telah saya bahas sebelumnya bahwa gold hari ini dia memiliki tendensi yang agak sedikit mengalami pelemahan. Tapi hati-hati, hari ini akan ada berita rekan trader. Saya bisa bilang bahwa dia ini akan mencoba melemah sampai di 1954, atau kalau memang masih ekstrim lagi, dia akan coba sampai di level paling terjauh itu, menurut saya malahan terjauh itu di seputaran 1952 ya. Nah ini dia yang paling terjauh. Tapi saya kembali lagi, saya bilang bahwa hati-hati kalau terjadi penguatan menurut saya malahan dia bisa balik lagi ke 1965 karena hari ini akan ada news. Oleh karena itu saya berantisipasi bahwa dia ini akan bergerak di sekitaran sini rekan trader. Nah ini dia, dengan asumsi kalau dia turun lebih jauh lagi, dia akan turun sampai di level paling terjauh di seputaran, nah ini dia 1952,42 ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke USD Yen Jepang rekan trader. Bagaimanakah pergerakan dari USD Yen Jepang saat ini? Kita lihat. Untuk pergerakan USD Yen Jepang, rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa USD Yen Jepang hari ini memiliki tendensi agak bullish rekan trader ya. Saya bisa bilang bahwa dia akan mencoba naik ya dengan ketinggian maksimum itu di seputaran 143,322, dan apabila terjadi pelemahan saya berasumsi bahwa dia akan mencoba melemah sampai di posisi 142,255.
Oleh karena itu range pergerakan yang terjadi pada hari ini menurut saya dia akan bergerak antara 142.255 sampai 143.332. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa hari ini hati-hati akan ada news yang sangat luar biasa ya untuk hari Rabu ini. Nanti 26 menit lagi ada indeks pembelian PMI manufaktur dari Jerman, dilanjutkan nanti 15.30 pound sterling, 21.00 ada indeks manajer pembelian ya dari IMP Amerika, dan terakhir lowongan pekerjaan JOLTS. Ini yang benar-benar sangat mempengaruhi arah pergerakan pasar pada hari ini. Oke, rekan trader. Rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.